Assalamualaikum. Walaupun masih belum bisa bertatap muka, tapi mudah-mudahan dengan video ini dapat membantu anak-anak ibu belajar dari rumah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku di pembelajaran 6. Pada pembelajaran ini kita akan membahas 3 materi. Pertama, kita akan membahas daerah tempat tinggal kita. Kemudian yang kedua kita akan mengetahui jenis cerita fiksi, saga. Dan yang ketiga kita akan mengetahui tinggi rendah nada melalui nyanyian lagu Kicir-Kicir. Silakan kita lihat di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini ada gambar Lani. Lani memperkenalkan diri dan asal daerahnya. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu. Nah, Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu bisa menceritakan keadaan lingkungan tempat tinggal kamu? Nah, nanti kita akan buktikan ya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat Si Pitung. Siapakah Si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar yang berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita Si Pitung? Oh ini, silakan videonya kalian pause dulu untuk memberikan waktu kalian membaca cerita Si Pitung dengan nyaring. Nah, gimana? Sudah selesai dibaca atau belum? Kamu bisa lihat ya di buku temamu sendiri. Kita akan jawab cerita Pitung yang ada di halaman 54 ini. Nah, setelah kita membaca cerita si Pitung, kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Masih ingat kan tentang cerita fiksi, yaitu cerita yang berdasarkan khayalan atau imajinasi penulis. Nah, untuk cerita Si Pitung, setelah kita baca, ternyata Si Pitung adalah pahlawan orang Betawi yang berjuang melawan Belanda. Berarti cerita fiksi Si Pitung adalah jenis saga, yaitu cerita tentang kepahlawanan. Nah, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Tentunya ada Si Pitung, kemudian ada Babah Lim, kemudian juga ada Haji Naipin. Betul sekali. Nah, satu lagi ada nama ayahnya Si Pitung. Siapa yang tahu? Nah, baik. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita Si Pitung. Tentu saja tokoh utamanya adalah Si Pitung. Sedangkan Haji Naipin dan Babah Lim serta Belanda dan anak-anak buah Babah Lim menjadi tokoh tambahan. Sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita Si Pitung. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Tentu saja dalam cerita Si Pitung menjadi tokoh protagonis karena dia membela rakyat-rakyat Betawi.
Sedangkan tokoh antagonis yang ada dalam cerita si Pitung yaitu Babah Lim, anak-anak buahnya, dan juga tentara Belanda. Setelah selesai kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar cerita fiksi saga tentang si Pitung, apakah anak-anak bisa menemukan cerita fiksi berjenis saga yang berasal dari Kepulauan Riau? Apakah bisa menceritakan tentang Hang Tuah atau menceritakan tentang Raja Haji Fisabilillah? Nah, silakan dicari-cari tahu cerita tentang Hang Tuah atau cerita tentang Raja Haji Fisabilillah ataupun Raja Ali Haji. Banyak sekali pahlawan yang ceritanya menjadi cerita rakyat. Nah, selain bermain peran, Lani dan teman-temannya juga akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Apakah kamu pernah mendengar lagu Kicir-Kicir? Lagu Kicir-Kicir ini adalah salah satu lagu daerah yang berasal dari Jakarta. Lagu Kicir-Kicir sering dinyanyikan pada ulang tahun Kota Jakarta. Biasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik tanjidor, yaitu alat musik yang khas dari DKI Jakarta. Apakah ada yang pernah nyanyi lagu kecil-kecil? Yuk kita lihat ya bersama-sama lagunya. Kira-kira seperti ini, mungkin teman-teman rindu dengan suara ibu yang memberikan contoh menyanyikan lagu-lagu daerah di dalam kelas ya. Kita akan nyanyikan bersama-sama, mudah-mudahan suaranya cukup jelas. Dan kalaupun memang kurang bagus atau kurang jelas, silakan buka di YouTube lagu Kicir-Kicir, lagu khas dari daerah DKI Jakarta. Nah, dengan tempo agak cepat ya, silakan ikuti kalau teman-teman sambil membuka buku tema dan sambil melihat notasi dan juga liriknya. Kira-kira seperti ini. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan, memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan, tiada tara. Apabila kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuhan paling ternama. Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Nah, setelah menyanyikan lagu Kicir-Kicir mungkin ada yang bingung karena ada satu baris yang berlebihan ya di sana ya. Ya, jadi teman-teman harus bisa mengetahui mungkin ada kesalahan pengetikan. Jadi yang bagian itu nggak perlu dinyanyikan karena kalau dinyanyikan nanti akan jadi berbeda. Nah, setelah kita nyanyikan lagu Kicir-Kicir, setelah teman-teman ikut bernyanyi bersama ibu atau teman-teman lihat di YouTube bagaimana lagu Kicir-Kicir yang dinyanyikan oleh penyanyi yang asli, kira-kira bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Tadi juga sudah ada ya di notasi atas ya, yaitu agak cepat. Nah, setelah kita amati notasi angka pada lagu Kicir-Kicir, adakah suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi? Kalau ada, kira-kira yang mana? Ya, kira-kira teman bisa menemukannya ya. Nah, setelah menemukan suku kata dengan nada tinggi, apakah teman-teman menemukan suku kata dengan nada sedang? Ya, tentunya yaitu notasi angka yang tidak ada tanda titik. Karena kalau ada tanda titik di atas artinya nadanya tinggi. Nah, juga ada nada rendah pada lagu Kicir-Kicir. Teman-teman tentu bisa menemukannya dengan melihat notasi angka di lagu Kicir-Kicir tadi yang memiliki tanda titik di bawah. Tentu itu pasti nada rendah. Masih ingat kan? Nah, demikian
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan di pembelajaran 6 ini materinya dapat tersampaikan dengan baik dan teman-teman dapat juga membuka buku tema supaya bisa membacanya dengan lebih teliti. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menyelesaikan soal yang ada di link di bawah ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.